Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu di minggu ini dari tanggal 20 hingga tanggal 26 Juni 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Anggap ini sebagai fun reading. Dan perlu kamu ketahui bahwa energi, pesan, dan ya, yang disampaikan lewat kartu ini bersifat terbalik, vice versa, sorry. Bisa kebalik ya, bila bukan milik kamu, milik seseorang yang dealing sama kamu, bisa mantan pasangan kamu ataupun seseorang yang baru ya, yang lagi dekat sama kamu. Oke, ada the Hierophant, Ace of Cups, Four of Swords, Five of Swords, Nine of Pentacles, Temperance, Ace of Wands, dan di bottom of the deck kamu ada the World, ada the Emperor. Ada nih beberapa di antara kamu yang LDR-an, pasangan kamu di luar negeri atau kamu yang di luar negeri. Ya, kalaupun ini LDR-an bukan batas antar negara, bisa jadi ini batas antar kota ya. Ada juga the Emperor. Ya, ada plan, ada rencana. Di mana kamu dan pasangan punya rencana untuk menikah ya, tapi di minggu ini sepertinya ada konflik, ada berantem nih, ada Five of Swords, ada vibrasi yang gak cocok antara kamu dengan pasangan ya. Ini membuat kamu sedikit frustasi, stres di minggu ini. Bisa jadi konflik ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam hal kesehatan ya, energi dan pikiran kamu kurang stabil sehingga menimbulkan stres ya, nggak bisa tidur, nggak nyenyak tidur. Bisa jadi ada faktor lain yang menyebabkan kamu nggak bisa tidur. Bisa jadi karena pekerjaan atau bisa jadi karena plan atau rencana kamu bersama dengan pasangan untuk menikah itu masih ketunda ya, masih harus nunggu momen yang pas, misalnya situasi keuangan pas ya, pekerjaan juga ngedukung, waktunya ngedukung, semacam gitu tuh di sini. Dan ada Ace of Cups nih. Untuk Ace of Cups, saya lihat ini suasana hati ya, tapi Ace of Cups di sini enggak selalu menunjukkan suasana hati yang membahagiakan, romantis. Bisa jadi sebaliknya ya. Yang pasti ada perasaan yang dalam di sini ya, sama seperti ilustrasi orang yang terlalu sakit, itu terlalu dalam sakitnya, dendamnya gitu ya. Itu adalah sosok orang yang memberikan perhatian penuh gitu. Kalau seseorang nggak memberikan perasaan yang penuh atau perhatian penuh, otomatis dia nggak akan terluka dalam kan gitu ya. Jadi dia kalau nggak suasana hati yang berbunga-bunga, bisa jadi suasana hati yang sangat-sangat depresif ya di sini ya. Ini gambarannya bagus banget ini, cuman saya nanti akan klarifikasikan lagi di kartu kecilnya. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang memang pada akhirnya akan membuat suasana hati kamu kembali bersinar di minggu ini. Yang tadinya kamu nggak bisa tidur, sering begadang ya, ada konflik ya dengan pasangan ataupun konflik batin di dalam diri kamu sendiri, tapi di minggu ini ada perubahan suasana hati ke arah yang lebih bahagia. Bisa jadi ya, kita nanti lihat. Oke, ada Temperance ya. Saya ngelihat di sini ada usaha-usaha yang kamu lakukan untuk menyesuaikan diri, sikap terhadap situasi, atau menahan diri nih, menahan emosi ya, berusaha untuk memahami kondisi keuangan kamu, kondisi hubungan kamu dengan pasangan, kenapa hingga sekarang belum berujung ke pernikahan. Ini sepertinya bisa juga untuk kamu-kamu yang udah menikah gitu ya. Ya, kenapa ya
terus-terusan berantem, terus-terusan ada konflik. Ya, nah itu yang menjadi beban pikiran kamu di minggu ini. Tapi saya lihat di sini kamu berusaha menenangkan hati dan pikiran kamu. Ya, dan ada Ace of Wands. Ya, saya ngelihat ini seperti hadiah, ya, hadiah, janji, kesempatan. Bisa jadi ada ini janji yang kamu berikan terhadap seseorang, atau sebaliknya seseorang yang memberikan janji terhadap kamu, ya, janji untuk menikahi kamu, semacam gitu ya. Jadi harus ada di sini take action, ya, harus ambil kesempatan nih, nggak bisa berdiam terus gitu, nggak boleh didiamin. Kalau terlalu lama hubungan ini dijalin, waktu yang dihabiskan udah panjang, diisi dengan konflik, otomatis ini akan memperkeruh suasana. Tetapi kalau tadinya ada masalah nih, langsung segera diselesaikan, ini akan kembali pulih gitu ya. Jadi kalau ada misalnya berantem, cepat langsung take action, sembuhkan gitu ya. Ibarat kalau sakit, langsung obati gitu ya. Kalau misalnya badan kamu pegal-pegal, langsung kusuk, jangan dibiar-biarin gitu ya. Ada rencana untuk menikah, apa yang merupakan kendala itu yang harus diselesaikan dulu gitu, supaya lancar nanti rencana ke depan. Jadi harus ada take action, nggak boleh dilama-lamain. Ini suasana hubungan yang udah lama, udah panjang banget ini dijalani bersama gitu ya, dan harus diisi dengan hal-hal yang menyejukkan atau harmonis. Jangan sampai konflik tadi berkepanjangan. Ya, ada di sini semacam keraguan-raguan gitu ya. Ya, keraguan untuk melangkah untuk beberapa di antara seseorang yang dealing sama kamu di sini. Ya, kalau bukan kamu yang ragu melangkah, si dianya nih ragu untuk menikah sama kamu, ngejalin hubungan sama kamu. Sepertinya dia terlalu detail di dalam menganalisa situasi, ya. Ya, dan dia melirik ke depan, adakah kesempatan-kesempatan baik, atau adakah kemungkinan aku akan menjalin hubungan dengan seseorang yang baru. Itu ada di pemikiran dia ya. Cuman dia berpikir kembali, ini hubungan sudah lama nih dijalin, dipupuk ya, dibangun bersama ya. Sia-sia dong kalau misalnya ditinggalkan gitu aja, dan menatap ke depan, membuka lembaran baru terhadap seseorang yang belum tahu di depan gimana, semacam gitu ya. Terkadang pikiran ini muncul bagi dia karena apa? Sering berantem. Jadi ada suasana jenuh dianya ya, bosan gitu ya, udah lama hubungannya begini terus, berantem mulu, on off mulu gitu ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Ada 5 of Cups, ada 7 of Wands, ada 3 of Wands, Ace of Wands, dan juga Page of Pentacles, 9 of Wands, dan juga 6 of Swords. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ada 6 of Swords nih, Ace of Wands, di sini juga ada Ace of Wands. Konflik ya, sering berantem membuat dia ini berpikiran yang lain ya. Kalau kamu dealing dengan Virgo, Capricorn, Taurus, dia mungkin akan mengalihkan perhatiannya ke aktivitas pekerjaannya ya. Tapi kalau dia ini nih ya ditawarin sama teman-temannya atau orang-orang terdekatnya seseorang yang baru, kemungkinan keinginan dia untuk berpetualang dengan seseorang yang baru bisa terjadi, bisa dia akan lakukan gitu. Ya, jadi
kekecewaan atau konflik itu perlu dihindarkan di hubungan Virgo dengan pasangannya. Jangan terlalu larut, ya, diingat-ingat itu terus, itu diulang-ulang terus, jangan gitu, karena ini bisa menimbulkan pikiran-pikiran lain, ya, menimbulkan tindakan-tindakan impulsif, menghadirkan seseorang yang lain berinisiatif untuk meninggalkan hubungan ini. Ya, ini terkhusus untuk yang pasangan ya. Untuk yang jomblo nanti saya coba telusuri. Dan ada Seven of Wands, ya. Tapi saya ngelihat Virgo di minggu ini berusaha untuk ya mengatasi segala persoalan yang dihadapi bersama dengan pasangannya. Seberapa besar pun beban, tanggung jawab, atau hal-hal yang membuat kamu bingung dengan pasangan, aku bingung dengan sikap dia, aku bingung dengan cara dia berpikir gitu ya. Kamu berusaha di sini untuk menenangkan hati dan pikiran kamu. Kamu berusaha juga di sini memahami dia. Ya, dan ya juga sepertinya kamu di sini cukup bersabar ya, menantikan adanya perubahan-perubahan yang baik dari pasangan kamu, di mana pasangan kamu juga akan belajar untuk memahami kamu. Ya, saya ngelihat untuk kamu yang LDRan, ya, yang pengen ketemu, yang pengen menikah, ya, hal-hal yang membuat kamu terbebani adalah ketika kamu menunggu, ya, kamu menunggu si dia. Waktu itu terlalu lama rasanya, 1 hari itu serasa 1000 tahun gitu ya kan. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani, apalagi kalau sudah bertahun-tahun pacarannya nih gitu. Nah, ini yang membuat kamu stres, gak semangat bekerja ya. Tapi kalaupun kamu dilanda stres karena penantian ini nih ya, kamu selalu berusaha membangkitkan semangat itu tadi lagi ya. Dan untuk kamu yang jomblo, saya ngelihat sepertinya ada nih seseorang yang baru yang bakalan dikenalin ke kamu. Cuman di satu sisi kamu masih dealing dengan hubungan masa lampau kamu yang pernah menyakiti kamu ya. Kamu masih mau teringat-ingat dengan seseorang yang pernah menyakiti kamu. Ini yang membuat suasana hati kamu nggak nentu gitu ya. Ketika kamu ketemu dengan seseorang yang baru, atau ada kesempatan nih di sini untuk ngedekatin seseorang ya, bisa jadi jadian ini karena ada Seven of Wands. Kamu memiliki kemampuan untuk ngedekatin seseorang atau menjaga sikap, bagaimana kamu harus bersikap ketika kamu dealing dengan seseorang yang baru. Tetapi saya ngelihat kamu menjadi sosok yang sangat detail gitu ya. Si detail apapun kamu telusuri dari seseorang ini nih, ini yang membuat kamu jadi terhambat. Ya, saya ngelihat bahwa kamu di sini cukup paham dengan pribadi kamu sendiri gitu ya. Ya, dan untuk kamu yang memiliki ascendant placement di Pisces, ya kemungkinan kamu orangnya bakalan easy going ya. Kamu nggak mau terlalu ambil pusing dengan hal-hal yang menurut kamu kurang sempurna dari seseorang yang dealing sama kamu ya. Ya, kalau misalnya nggak jadi, ya nggak jadian pun ya kita jadi temen, semacam gitu ya. Ya, kamu mampu menikmati hari-hari kamu dengan hal-hal yang positif ya. Dan ya, saya ngelihat ini sepertinya karena faktor kepercayaan atau dukungan dari keluarga yang kamu miliki ya. Jadi kamu menikmati kehidupan suasana di dalam rumah ya. Ini yang membuat kamu menjadi pribadi yang easy going. Nah, untuk yang easy going tadi ini adalah kamu yang memiliki placement di Pisces ya.
Mohon juga untuk teman-teman sekalian mengikuti pesan yang disampaikan lewat kartu ini dari awal hingga akhir ya, jangan dipotong-potong supaya jelas nih pesannya, karena saya menjelaskan kompleks, ada yang untuk jomblo, untuk yang pasangan ya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Virgo ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.